Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Fauzia Rahma. Saya Naila Dania Putra. Saya Syahdan Pasana. Saya Hidayatul Rahman. Pada video kali ini, kami akan melakukan kajian kritis dan mengulas sebuah buku non-fiksi sejarah yang sangat luar biasa. Buku yang akan kami bedah yaitu buku yang berjudul Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW dalam kajian ilmu sosial dan humaniora yang ditulis oleh Ajit Thohir. Dalam video review ini, kami akan membahas isi buku dan melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangannya, serta merekomendasikan kelayakan buku Sirah Nabawiyah dalam kajian ilmu sosial humaniora. Untuk berlama-lama lagi, ayo mari kita bahas. Oke, jadi dari bab awal buku Sirah Nabawiyah dalam kajian ilmu sosial humaniora ini, Dr. Ajit Thohir mengajak kita untuk memotret sosiografi Jazirah Arab pra-Islam bukan hanya sekedar zaman kegelapan tanpa arah, melainkan sebuah wilayah dengan sistem kesukuan atau tribalisme dan hukum adat yang sangat mengakar kuat. Dr. Ajit Thohir berhasil menguraikan bagaimana struktur sosial dan letak geografis kota Mekkah membentuk jaringan perdagangan dan tatanan teologis masyarakat jahiliyah kala itu yang menjadi latar belakang penting sebelum fase transformasi besar dimulai oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, buku Sirah Nabawiyah ini membedah gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam dua fase krusial, yaitu yang pertama periode Mekah dan periode Madinah. Anything? He himself says he's only a man. I've seen them! Penulis tidak hanya menceritakan kronologi secara normatif, melainkan menganalisis rekonstruksi sosial politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dinilai sebagai kontrak sosial pertama di dunia yang sukses meletakkan dasar-dasar pluralisme, toleransi, serta konsep sivil masyarakat madani yang sangat maju melampaui batasnya. Secara keseluruhan, buku Sirah Nabawiyah dalam kajian ilmu sosial dan humaniora memiliki kontribusi besar bagi historiografi Islam. Kelebihan utamanya, buku tersebut tidak hanya menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW secara kronologis, tetapi menganalisisnya secara perspektif sosial, budaya, politik, dan kemasyarakatan.
Namun, secara evaluasi, buku tersebut memiliki kekurangan bagi pembaca yang awam. Pembaca yang baru mengenal sejarah Nabi akan merasakan pembahasan yang cukup berat karena terdapat istilah akademik dan analisis teoritis. Walaupun bahasan dalam buku ini sangat berat, tapi kami juga tetap merekomendasikan buku ini karena bagi kalian yang suka tentang sejarah, apalagi tentang sejarah Islam, ini buku yang sangat menarik. Karena pelajaran yang bisa dapat dari buku ini yaitu mentransformasikan pemahaman dari sejarah Nabi yang semulanya hanya dongeng menjadi analisis ilmiah yang rasional untuk memecahkan masalah di zaman sekarang. Jadi jangan lupa dibaca ya. Jadi kesimpulannya, sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu untuk dihafal, melainkan laboratorium sosial untuk masa depan. Dan dari buku karya Aji Thohir ini, kita diajarkan cara membaca sejarah dengan kritis. Demikian video review dan rekomendasi buku dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau jika ada salah kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.